Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita melanjutkan kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ala dhail kitab was sunnah, di mana kita masuk ke pokok yang ke-13 terkait dengan pokok-pokok Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang ke-13 adalah kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahwa setiap ada tambahan dalam agama itu masuk kategori bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan yang sesat itu di neraka. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah, pada saat Nabi berada di Arafah, ya, pada saat Nabi melaksanakan haji wada, kira-kira 9 bulan sebelum beliau wafat, ya, turun ayat ini yang Allah sampaikan, hari ini telah kusempurnakan agama kalian, kata Allah, dan kusempurnakan nikmat yang kuberikan kepada kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, ketetapan Allah ini menunjukkan sudah sempurnanya Islam, sehingga tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Sesuatu itu kalau sudah sempurna ditambahi malah nggak jadi sempurna dia. Kalau air di gelas itu sudah penuh, dikasih air lagi, tumpah. Makanya Imam Malik rahimahullah berdasarkan ayat ini, Imam Malik terkenal Imam Ahli Sunnah, ya, ulama ahli hadis yang pertama kali mengumpulkan kumpulan-kumpulan hadis menjadi dalam satu kitab, namanya kitab Al-Muwatta. Ya, di dalam kitab Al-Muwatta ini Imam Malik rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjadi panduan buat umat. Beliau dikenal dengan ulama ahli hadis dari Madinah. Gurunya Imam Syafi'i, yang dimana Imam Malik rahimahullah mengatakan apabila ada orang yang menambah-nambah dalam agama Islam sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka dia berarti telah menuduh Nabi Muhammad belum menyampaikan risalah Islam yang sempurna ini. Kalau kita ditanya, siapakah manusia yang sempurna di dunia ini? Jawabannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari mana kesempurnaan itu? Karena datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa beliau disebut sebagai manusia paling sempurna? Karena diarahkan oleh Allah melalui wahyunya. Ya. Makanya Allah katakan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad SAW, dan memberikan kepadamu as-sunnah, penjelas dari Al-Qur'an. Makanya kita tidak akan paham Quran kecuali merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengajarkan kepada kamu yang tadinya kamu tidak tahu. Maka Nabi Muhammad tidak pernah belajar sama orang, Allah yang berikan ilmu kepadanya.
Sungguh karunia Allah kepadamu sangat besar. Makanya kesempurnaan Islam yang sudah sampai kepada kita ini tidak perlu ditambahin, tidak perlu dikurangi. Karena apa? Dia bersumber dari Allah yang maha sempurna. Makanya kesempurnaan Islam inilah yang harus kita jaga keutuhannya, dan kesempurnaan Islam inilah yang kemudian menjadi panduan buat umat manusia yang tidak mungkin bisa diganti dengan pendapat-pendapat manusia atau pikiran-pikiran manusia. Makanya kata Bernard Shaw, seorang pemikir dari Inggris, dia mengatakan dunia mau tidak mau harus menerapkan Islam. Mau tidak mau. Dunia mau tidak mau harus menerapkan Islam. Kenapa? Karena hanya Islam yang bisa menyelamatkan umat manusia. Konsep-konsep manusia, isme-isme yang dibuat manusia, semua mencelakakan manusia. Dan telah gagal untuk mensejahterakan manusia. Yang sekarang dominan di dunia adalah dua konsep. Yang pertama konsep kapitalis liberal, yang sekarang dipakai oleh Amerika, Eropa, dan pola demokrasi. Indonesia ikut-ikutan. Ini telah terbukti gagal untuk mensejahterakan umat manusia. Yang terjadi malah kesenjangan yang luar biasa, karena pola demokrasi mengorbankan banyak orang untuk kepentingan segelintir orang. Berapa banyak yang menguasai kekayaan negeri kita? Segelintir orang. Paling 1%, Pak. Itu yang paling dominan itu. Nah, ini kenapa? Karena konsep yang gagal ini. Jadi keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia sulit untuk dipertahankan dengan konsep karangan manusia ini. Saya kemarin dapat tulisan bagus sekali dari seorang mantan jenderal bintang 4. Bahkan dia mengatakan, namanya Pak Subianto ya, jenderal apa? Subianto. Demokrasi itu adalah filsafat manusia yang rusak, yang tidak bisa mensejahterakan umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Cakep tuh. Cuman masih banyak orang yang belum berani untuk mengungkapkan hal semacam ini. Apanya yang mau dipertahankan? Wong sudah merugikan banyak masyarakat Indonesia. Apanya yang mau dipertahankan? Yang sudah terjadi kesenjangan dahsyat di negeri kita ini. Karena pola demokrasi hancur kita ini. Makanya Bernard Shaw mengatakan sudah gagal konsep ini. Kalau kita baca dari para pemikir dan orang-orang hebat di barat, mereka pun mengakui bahwa konsep demokrasi ini sedang sekarat. Namun ada konsep lain yang telah gagal sebelumnya. Apa itu? Komunisme. Komunisme ini mengorbankan kepentingan orang per orang demi kepentingan orang banyak. Itu sudah gagal duluan. Udah gulung tikar dia. Makanya mau dunia harus menerapkan Islam. Kenapa saudara sekalian? Islam adalah ajaran keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara hablum minan nas dan hablum minallah. Keseimbangan yang ada dalam Islam. Dan ini yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Kalau orang tidak seimbang, ngapain? Stres, depresi, putus asa, bahkan sampai pada bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Dr. Abed Bole, manusia yang paling tenang di dunia ini adalah orang mukmin. Orang mukmin punya auto locus of control, punya gantungan. Kalau dia gagal, dia pasrah sama Allah. Kalau dia berhasil, dia puji Allah. Tenang. Tapi mereka tidak seperti itu. Makanya saudara sekalian, Islam yang sempurna ini yang harus kita pertahankan, yang harus kita suarakan ke umat manusia ini. Ya, memang ada pernyataan dari seorang ulama dari Mesir. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini sekarang terdinding oleh orang Islam sendiri.
Karena orang Islamnya tidak komited dengan Islamnya. Coba kalau orang Islam itu sebagai duta-duta Islam. Dia memposisikan diri sebagai praktisi-praktisi Islam. Dalam kejujurannya, dalam keadilannya, dalam kesabarannya, dalam segala bentuk kehidupannya. Kalau dia menjadi representasi ajaran Islam, betapa indahnya orang seperti itu. Dia akan selalu bermanfaat untuk orang lain. Dan batas minimal seorang muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu batas minimal, dia tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Barakallahu. Mari kita terapkan Islam yang indah ini. Kita buktikan kepada umat manusia bahwa kalian butuh Islam. Makanya saya kalau ketemu orang-orang hebat di tengah orang Islam, apakah mereka pejabat, apakah mereka pengusaha, apakah mereka ilmuwan, apakah mereka profesional, siapapun mereka, saya cuma satu pertanyaannya kepada mereka sebagai orang muslim. Apa yang sudah Anda buat untuk Islam? 38 rektor bersama saya berangkat haji, dapat hadiah dari Raja Saudi. Waktu itu saya Amir Safar, wakil Amir Safarnya. Amir Safarnya itu Kiai Abdullah Syukri, pimpinan Gontor. Saya wakilnya, membawa 38 rektor seluruh Indonesia. Orang hebat semua ini, profesor, doktor. Ketika saya berkesempatan bicara dengan mereka, saya sampaikan, bapak-bapak yang terhormat, tolong dijawab pertanyaan saya. Apa yang sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Satu pun tidak jawab sekalian. Karena jawabannya bukan omongan, jawabannya adalah bukti dan perbuatan nyata. Kita semua juga sama, kita semua dituntut untuk menjawab pertanyaan itu. Karena kita nilainya di sisi Allah adalah sebesar apa kita membela Islam. Liyudhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan apa ini? Menghadapi semua tantangan-tantangan agama yang ada ini. Bagaimana kita memenangkan Islam? Tanggung jawab kita semuanya. Bukan cuma tanggung jawabnya Habib Rizik. Bukan cuma tanggung jawabnya para ulama. Semua kita tanggung jawab untuk memenangkan Islam. Makanya Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Bukan hanya sebatas menjadi pedagang supaya untungnya banyak. Nanti terus istirahat, tidur sama keluarganya menikmati. Ataupun kemudian menjadi orang-orang yang hanya orang soleh, enggak cukup. Makanya doa-doa kita selalu mengatakan kepada Allah untuk anak-anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta sama Allah untuk anak-anak kita apa? Bukan minta jadi dokter, bukan minta jadi insinyur, bukan minta jadi pengusaha, bukan minta jadi pilot, bukan. Kita minta untuk anak-anak kita itu supaya jadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Anak yang benar, ngikuti ajaran Islam. Betapa senangnya orang tua ketika lihat anaknya benar. Sholatnya benar, ngajinya benar, sekolahnya benar. Sama orang tuanya bakti. Dia benar itu anak. Senang kita sebagai orang tua. Ditambah lagi, waj'alna lil muttaqina imama. Enggak cukup anak kita cuman benar, tapi menjadi pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Itu harusnya polanya anak-anak kita ke depan. Jangan cuma jadi anak, cuma sekedar anak tidak berkualitas. Orang tua doanya harus seperti ini. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang hebat, muslim yang berkualitas. Kenapa harus hebat? Karena yang kita pegang ini Islam. Nilai yang tertinggi di dunia ini. Saya tadi melihat bagaimana perdebatan di Senat di Amerika. Orang-orang non-muslim membela Islam. Cakep sekali. Hei, orang-orang Amerika katanya, kalian sekarang yang di Senat ini, siapa kalian sebelumnya? Kalian semua adalah imigran, bukan penduduk asli Amerika.
Sama orang-orang Islam yang kalian benci sekarang itu, yang kalian sekarang ban untuk tidak boleh masuk Amerika, mereka juga sama seperti kita, manusia juga. Tetapi yang terjadi adalah ketidakadilan yang kalian pertontonkan. Amerika besar seperti ini rusak, kata mereka, disebabkan karena orang-orang yang tidak beres, seperti presidennya itu kan. Mau tidak mau mereka akan membela Islam. Kalaupun Islam dibendung, Islam akan masuk ke dalam relung hati-hati mereka. Semakin Islam didalimi, semakin mencuat dia dengan warna yang lain. Karena Islam kebenaran, saudara sekalian. Kebenaran itu cahaya. Bisa Anda menangkap cahaya? Cahaya itu bisa ditangkap nggak? Bisa ditangkap Pak cahaya itu? Bisa dibendung cahaya itu? Nggak bisa. Islam itu nur, cahaya dia. Wa kadzalika uhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Allah jadikan kalau udah masuk ke sini cahaya ini dia akan menyinari dia. Ngomongnya bagus, perilakunya bagus, pikirannya bagus, segalanya bagus karena dia mengikuti petunjuk Allah. Kalau ada orang-orang Islam yang nggak benar, itu karena mereka menyalahi Islam, bukan karena Islamnya. Kenapa kalian mengatakan kata snap di Amerika itu? Kenapa kalian mengatakan Islam teroris? Tidak ada dalam Islam teroris. Kenapa kalau kemudian orang-orang Kristen yang mengatakan bukan Kristennya teroris? Kenapa kalau Yahudi yang membuat satu keonar tidak disebutkan Yahudi teroris? Kenapa hanya Islam yang dibilang teroris? Kalaupun itu kejahatan orang per orang, kenapa Islamnya dipersalahkan? Subhanallah, justru yang bela Islam bukan orang Islam. Kita baca tulisan Arnold Toynbee, The Preaching of Islam. Bagaimana seorang kafir ini bela Islam mati-matian. Karena memang dia melihat kenyataan. Tidak ada peradaban seperti peradaban Islam. Eropa itu nyala. Kenapa? Karena Islam. Kalau tanpa Islam, mereka mungkin masih cawetan itu. Masih orang-orang bahlul itu. Mereka tercerahkan oleh Islam. Cuman masalahnya ini orang Islamnya ini. Terus sekalian, apa kurangnya orang Islam ini? Kalau Islamnya udah lengkap nih. Apa kurangnya orang Islam ini? Kita ini mayoritas di Indonesia. Tapi kok didalimi terus? Dipojokin terus, dibilang anti demokrasi, anti apa? Kebinekaan, anti, apanya yang anti? Begitu tolerannya kita umat Islam, masih diinjak-injak terus kita. Kalau udah umat Islam marah nanti, tidak bisa dibendung gitu. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya hanya satu umat Islam kurangnya, militansi. Sekarang ini umat Islam kurangnya cuma satu, militansi untuk membela Islam. Kalau orang Islam itu punya militansi, keadaannya akan beda sekalian. Itu yang ditakutkan oleh Amerika pada saat ketika ada di Pentagon, tentara-tentara Amerika masuk Islam. Sama jenderalnya ditanya cuma 2 pertanyaan. Within you are Muslim, then American, or American then Muslim? Kamu sekarang masuk Islam, apakah Islam dulu baru Amerika atau Amerika dulu baru Islam? Ketika orang itu mengatakan saya Muslim dan American, dipecat dia. Ini militan dia. Sekalian, kalau mati di luar Islam kita matinya jahiliyah. Tapi kalau mati bela Islam, mati syahid, mulia. Terus apa lagi yang kita cari lagi sekalian? Militansi ini yang kita nggak punya. Kalau kita umat ini punya militansi, wah luar biasa dahsyatnya. Kita akan memimpin dunia ini. Ya, tidak kurang-kurangnya umat kita banyak, kekayaannya melimpah. Ya, apa yang kurang coba? Agamanya paling benar. Tapi kemudian kenapa? Kok kita nggak ditakuti oleh lawan itu? Bahkan yang injek-injek kita sendiri orang-orang Islam, karena nggak paham Islam. Orang-orang Islam sendiri itu yang jadi combe-combe, jadi asong-asong itu.
yang kemudian justru mereka menghambat kebesaran Islam. Tapi kemudian kita punya Allah yang maha besar. Kata Allah apa? Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah akan hinakan mereka. Tunggu saatnya saja. Akan dihinakan mereka sama Allah SWT. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Kita pengikut Allah dan Rasulnya ini. Mengikuti Allah, petunjuk Allah dan Rasulnya. Pasti menang kata Allah. Masalahnya di waktu saja. Innallaha qawiyyun aziz. Allah maha kuat dan maha perkasa. Ikhwan fillah, makanya kebenaran Islam, kesempurnaan Islam, ini yang harus kita jaga. Ini orang Islamnya memble, loyo, kocar kacir, Islamnya yang diotak-atik. Kan keliru ya? Yang salah Islamnya atau orangnya nih? Orangnya. Lah kok Islamnya diotak-atik? Nah, itu kerja-kerja musuh Islam tuh. Muncullah namanya Islam liberal. Untuk apa kamu pakai Islam liberal? Ada Islam liberal. Ada Islam apa? Konservatif. Ada Islam modernis. Ada Islam inklusif. Ada Islam eksklusif. Mana ada Islam yang kayak gitu? Islam cuma satu. Inna dina andallahil Islam. Allah hanya mengakui satu Islam. Bukan Islam yang kayak gitu-gitu. Tapi itulah kerja-kerja musuh Islam untuk apa? Bukan mencah belah, Pak. Untuk merusak Islam. Lah kok yang masalah di umatnya, kok Islamnya udah atik? Pakailah hermeneutika lah, pakai apa macam-macam itu. Makanya ketika orang Yahudi menjumpai Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan ekspresi suara hatinya. Kata Yahudi ini, kalau ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan jaminan dari Allah ya. Itu apa? Sertifikasi langsung dari Allah. Islam agamamu ini sudah sempurna. Itu sertifikasi dari Allah SWT. Tidak ada lebih baik daripada sertifikasi Allah. Ya. Kalau itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka kami akan mengadakan pesta. Kami akan peringati ayat itu. Sampai seperti itu orang Yahudi. Yahudi Pak, paham ayat itu Pak. Karena itu sertifikasi langsung dari Allah SWT. Lah kok kita malah sukanya nambah-nambah. Apa sih bid'ah itu? Apa bid'ah itu? Ada buku panduan namanya buku pinter tentang bid'ah. Ya, supaya orang tahu mana yang tambahan, mana yang asli kan? Ada kitab namanya Al-I'tisam karangan Imam Syatibi, 2 juz. Ini menurut saya buku pinter tentang bid'ah. Mungkin kita nggak bisa mengungkapkan seluruhnya, poin-poin pentingnya saja dalam kitab ini untuk memberikan panduan kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalam bid'ah ini. Dan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan di dalam sejumlah hadis Nabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari memberitakan riwayat, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang beramal dalam ajaran Islam yang tidak ada ajaran dari kami, dia bikin-bikin sendiri. Ya. Kalau puasa 7 hari berturut-turut, kamu kalau dibacok nggak mempan. Itu karangan siapa? Karangan siapa itu? Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau kamu puasa mutih 40 hari, kamu nanti bisa terbang di udara, bisa jalan di atas apa? Sungai, di atas air. Karangan siapa itu? Bid'ah ini. Bid'ah itu. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mau Nabi dilemparnya juga berdarah kok. Ya. Makan paku. Ternyata ditantang duel, nangis-nangis minta maaf. Ya.
Jadi itu tipu daya setan semua itu. Makanya nggak usah nambah-nambah dalam agama. Nabi mengatakan, siapa yang menambah-nambah dalam agama ini, yang tidak ada petunjuk dari kami, tertolak, kata Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa yang beramal tidak ngikuti petunjuk kami, kata Nabi, maka amalnya tertolak. Capek tok, Pak. Puasa 40 hari mutih. Tahu-tahu nggak ada pahalanya. Bahkan malah dosa. Karena menyalih Rasulullah SAW. Satu kali ada seorang namanya Dhamad. Dhamad ini orang yang ahli dalam multidimensi. Dia tabib, dia juga penyair, dia macam-macam lah profesinya dia orang. Tapi dia dilarang, dihambat oleh masyarakatnya, oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk tidak menemui Nabi Muhammad SAW. Jangan nemui dia. Dia itu penyair. Dia itu sihir, tukang sihir. Dia itu begini, dukun. Dia ini begini. Bahkan dia itu gila. Ya, mereka menyuarakan namanya apa? Karakter assassination. Ya. Apa namanya? Menyudutkan untuk merusak karakternya supaya orang nggak dekat. Ya. Tapi Dhamad malah jadi tertarik ingin ketemu sama Nabi. Akhirnya dia cari sampai ketemu di mana Nabi itu berkumpul. Datanglah Dhamad itu. Duduk dia di situ. Nabi baru memulai kajiannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Nabi memulai kajiannya dengan membaca 3 ayat itu. Ketika mengatakan amma ba'd, Dhamad itu langsung berdiri dia. Ya. Padahal dia mengatakan sama kaumnya, kalau dia sakit saya obatin. Kalau dia penyair saya tahu sekualitas apa syairnya. Ya, kalau dia tukang sihir, saya ini jagonya sihir. Saya akan patahkan sihirnya. Ya, ketika dia duduk mendengarkan pembukaan kajian Nabi, langsung dia berdiri. Dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung masuk Islam. Hanya baru muqaddimah loh. Lah kita muqaddimahnya berapa kali, Pak? Khutbah Jumat muqaddimah, ceramah muqaddimah. Semakin panjang muqaddimahnya semakin leker. Iya, lihat ini. Sekali muqaddimah menggoncang jiwa dia, masuk Islam, Pak. Luar biasa. Berarti bukan masalahnya hanya sebatas di ucapannya, tetapi siapa yang mengucapkan. Beda juga rupanya. Pengaruhnya Nabi begitu besar. Menggoncang jiwa dia, hanya muqaddimah masuk Islam itu Dhamad. Nah, di antara ungkapan tadi apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi udah memperingatkan, hati-hati kalian jangan bikin tambahan-tambahan dalam agama. Itu Nabi udah ingatkan. Karena tambahan agama ini akan sangat menyesatkan. Dan menyesatkan itu akan apa? Rugi nantinya. Ikhwan barakallahu, kalau dipertanyakan dari mana mulainya bid'ah ini? Dari mana mulainya bid'ah itu?
Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Jadi Allah menyebutkan bid'ah pertama kali itu muncul dilakukan oleh para pendeta-pendeta Kristen. Apa bedanya, Pak? Ibadah, nggak mau kawin, nggak mau nikah. Saya hanya ibadah untuk Allah. Menyendiri, meninggalkan masyarakat. Nggak mau urusan dengan perempuan. Nggak mau punya anak. Nggak mau urusan dunia. Jadi ibadahnya apa itu? Hah? Ibadahnya apa? Hanya ibadah mahdoh. Ya, dia masuk ke tempat ibadahnya, dia ibadah sama Allah. Dia nggak mau punya istri, nggak mau punya anak, nggak mau urusan dunia. Hanya untuk dirinya dengan Allah saja. Pertanyaannya, apakah Islam mengajarkan seperti ini? Apakah Islam mengajarkan seperti ini, Pak? Tidak. Tidak. Lihatnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Beliau salat berjamaah. Beliau juga punya banyak istri, Pak. Beliau berinteraksi dengan masyarakat, berdagang. Beliau berperang. Ya, beliau mengirim surat kepada pembesar-pembesar. Beliau berdakwah. Jadi ajaran yang seperti ini dikoreksi oleh ajaran Islam. Jangan kamu bikin bid'ah kayak begitu. Ternyata dengan pola seperti itu, data yang kita baca dari pihak gereja, berapa banyak dari para pendeta yang seperti ini, pastor yang seperti itu, karena nggak punya istri, akhirnya selingkuh. Ya, jazakallahu khair. Bahkan kemudian tidak jarang ngambil duitnya jamaah. Ya, subhanallah. Makanya kita jangan yang seperti itu. Kita ikuti pola Rasulullah SAW. Aman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada diri Rasulullah ada suri tauladan. Nabi nggak mengajarkan kita seperti itu. Ya, memang betul Nabi pernah naik gua apa? Gua Hira ya. Gua Hira menyendiri sana sebulan, turun, nanti bawa bekal lagi, naik lagi. Itu proses. Setelah itu Nabi nggak mengajarkan kita seperti itu. Kita nggak diajarkan ibadahnya di gunung-gunung kan? Kita diajarkan ibadahnya mana? Di masjid-masjid. Itu hanya proses yang dalam oleh Nabi. Tapi tidak diajarkan kepada umatnya. Makanya nggak ada para sahabat itu kalau ke Mekah terus naik ke Gunung Hira. Seperti orang-orang kita kan, nggak afdol kalau nggak naik Gunung Hira kan? Nggak ada itu. Kalaupun orang ke sana itu cuman nampak tilas lah. Bukan ibadah dia, nampak tilas saja. Jadi jangan cuma naik Gunung Hira terus langsung doa begini. Ibadah di situ. Salat sunnah di situ. Saya pernah naik Gunung Thur. Gunung Thur itu naik ke atas sana yang Nabi pada waktu mau hijrah ke Madinah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah kan tinggal di Gunung Thur itu 3 hari. Ya saya naik ke sana. Wah, itu banyak orang-orang yang karena nggak punya ilmu sholat di situ. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid apa tahiyatul gua? Nggak ada tahiyatul gua, Pak. Ya? Nah, ini karena apa? Nggak paham. Itu proses, Pak. Kita diajarkan sholat 5 waktu di masjid. Kita diajarkan untuk menikah. Nabi mengatakan man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Ya, Nabi mengatakan siapa yang suka dengan fitrahku, maka ikutlah sunnahku. Dan di antara sunnahku menikah itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Berarti yang menyendiri-menyendiri itu bukan ikutin Nabi itu. Dia benci dengan apa? Nggak suka dengan sunnah Nabi kan? Nabi itu berinteraksi dengan masyarakat. Nabi ke pasar. Ya, Nabi ke kumpul-kumpulan orang. Nabi berperang, memimpin perang 27 kali, Pak. Ya, makanya kita heran juga kalau ada orang yang katanya ulama tapi tidak ngikuti pola Nabi. Saya kira ulama ini ngikutin siapa dia?
Ulama tapi nggak pernah bicara jihad. Ulama apa itu? Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan kita untuk berjihad. Allah perintahkan seperti itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Nabi mengajarkan begitu. Setelah Fathu Mekah, Nabi mengatakan dari Imam Bukhari. Nabi mengatakan apa? La hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Karena sudah jadi negeri Islam. Yang ada adalah jihad dan menata niat, kata Nabi. Karenanya sekalian, saya heran juga ini, banyak ulama memberikan ceramah, kajian, tapi tidak pernah nyinggung jihad. Padahal Allah memberikan tanda orang yang benar Islamnya itu ketika dia berjihad. Itu ayatnya. Surat Al-Hujurat ayat 15. Allah katakan, innamal mu'minun ladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, kalau kamu ingin lihat orang yang agamanya benar, ingin lihat bapak ibu, ingin lihat siapa ulama yang benar, ustadz yang benar, muslim yang benar, ukurannya ayat ini. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu urusan iman, urusan kalbu kita nggak tahu, Pak ya. Antara dia dengan Allah. Dia nggak ragu, dia yakin, urusan kalbu kita nggak tahu. Tapi Allah menyebutkan kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah orang yang benar, Pak. Nah sekarang ukuran orang benar apa? Kalau surbannya besar, ya Pak ya. Kalau gamisnya cakep, kalau apa? Pengikutnya banyak, kalau kitabnya seabrek-abrek, apa itu ukurannya orang benar? Enggak, Allah nggak menyebutkan begitu. Nih ayatnya Pak. Makanya barakallahu fikum, Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah itulah ulama. Kata Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bi kathrati riwayah walakinnal ilma khasyah. Ilmu tidak diukur dengan banyak-banyaknya kitab dan riwayat itu, tapi diukur sebesar apa rasa takutnya dia kepada Allah SWT. Karena waktu Isya sudah tiba, kita adzan dulu, kita salat dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Wassalamu Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wala haula wala quwwata illa billah. Ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmatullah taala, sedikit lagi tentang apa yang tadi kita sampaikan dari inti kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi, yang kemudian ini juga menjadi rujukan para ulama di dalam memahami dan menangani masalah bid'ah ini. Jadi kata beliau, kaidahnya adalah ta'rif bid'ah itu hiya tariqatun fid din. Ya, bid'ah itu adalah tambahan dalam agama. Jadi kalau di luar agama tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi fokusnya ada pada agama. Tariqatun fid dini mukhtara'ah, dibuat-buat. Jadi agama sudah ada ketentuannya, ini halal, ini haram. Agama sudah menetapkan bahwa hukum itu ada 5 macamnya. Ada wajib, ada sunnah. Nah, ibadah itu berputar antara wajib dan sunnah. Kemudian ada yang kategori mubah. Mubah urusan dunia, pakai mic, pakai mobil. Ini kategori mubah. Ya. Selama tidak ada larangan, silakan digunakan sesuatu yang kategori mubah ini. Nah, baru yang ketiga, yang keempat adalah yang haram. Ya, sesuatu yang ada larangannya. Ya, mengkonsumsi babi, makan riba, haram jelas. Kemudian yang kelima adalah makruh. Makruh seperti Bapak Ibu habis makan bawang, makan sate, makan bawang, terus ke masjid sehingga kanan kirinya merasa bau bawang dari mulutnya. Itu apa ini? Makruh, ya. Maka Nabi mengatakan, bila kalian makan bawang jangan mendekati masjid kami. Selesaikan dulu. Ya, hilangkan dulu baunya. Baru ke masjid.
Nah, barakallahu inilah kategori hukum dalam Islam yang kemudian tidak akan keluar dari itu. Ya, berkaitan dengan agama, din yang kita amalkan dalam bentuk ibadah cuma dua saja, wajib dan sunnah. Makanya setiap kali kita ditawarkan amalan atau ibadah, kita tanya dulu, ini wajib atau sunnah? Ya kan? Kalau di luar itu, ya jangan. Kalau di luar itu ya jangan. Makanya Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya oleh seorang, wahai Imam, kenapa kalau orang mau umroh atau haji dari Madinah, kok harus mampir dulu ke Dzul Hulaifah, ke Bir Ali? Pakai ihramnya kan dari sana. Kenapa enggak langsung saja? Kita kan bisa pakai ihram dari rumah, langsung menuju ke Mekah. Ngapain harus mampir dulu ke Bir Ali? Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan itu. Sebab kalau kamu lakukan itu, kamu akan terkena fitnah dan adab yang pedih. Berat amat fitnah dan adab. Makanya beliau kemudian membacakan ayat di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim. Ya, hati-hati kamu untuk tidak melanggar Nabi Muhammad SAW. Bila kamu melanggar Nabi, maka kamu akan terkena fitnah dan adab yang pedih. Ya, makanya kalau mau umroh atau haji dari Madinah harus kemana? Ke Bir Ali atau Dzul Hulaifah itu. Karena Nabi mengajarkan begitu. Ya, makanya sholat pun begitu. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sholat. Nabi sholat, caranya kita ikuti. Nabi sholatnya itu Pak, kalau baca ayatnya sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Kalau kemudian ada orang sholatnya, bacaannya satu napas, nah itu pasti kan menyalahi Nabi itu. Ya, siapapun dia. Apalagi yang di Blitar itu kan, tarawihnya cuma 7 menit. Ya, jelas itu menyalahi Nabi. Ya. Nah, barakallahu makanya kita ikuti pola Nabi supaya aman. Nah, bid'ah itu menambahi dari porsi yang telah ditetapkan oleh oleh Rasulullah SAW. Ya. Untuk apa? Tudai syariah, untuk menyangi syariat ini. Karena dia ingin nambahi dalam syariat ini. Wa iradu bisuluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud. Tujuannya apa? Orang bid'ah itu tujuannya apa? Nambah ibadah. Tujuannya nambah ibadah. Pertanyaannya, apa ibadah yang diajarkan oleh Nabi itu kurang? Coba ikuti yang dari Nabi itu. Cukup. Tapi mereka merasa kurang, ditambahi lagi. Ya. Makanya barakallahu ini harus kemudian kita konsisten untuk menerima apa yang diajarkan Nabi, karena itu yang terbaik. Apapun yang diciptakan oleh manusia setelah Nabi tidak akan lebih baik daripada ditunjukkan oleh Nabi, karena Nabi sudah menunjukkan yang sempurna. Lebih daripada itu jadi tidak sempurna. Nah, barakallahu ini yang perlu kita pegang. Nah, kenapa? Bagaimana sekarang munculnya bid'ah itu? Jadi ada dua sebabnya. Kata sahabat Imam Syatibi, imma dia membuat ajaran baru sama sekali nggak ada dalam Islam. Ya, umpamanya dia sholatnya dengan kaki cuman satu berdiri sama satu, pakai satu kaki itu. Ya, ibadahnya begitu. Islam nggak pernah ngajarkan seperti itu. Berarti memang dia bikin baru sama sekali. Ya, nggak ada dasarnya sama sekali. Wala Quran, wala Sunnah, wala keterangan sahabat, wala syekh. Dia ngarang sendiri. Saya melihat ada orang ibadahnya ngadepin kaca, Pak. Kaca itu dipelototin aja. Ibadah dia. Ini nggak ada dalam syariat Islam. Namanya apa? Bid'ah asliyah namanya ini. Namanya apa? Bid'ah asliyah. Bid'ah yang nggak ada asalnya. Dia memang betul-betul baru. Nah, seperti ini kan nggak ada sama sekali dalam Islam. Yang kedua, dan ini terbanyak, namanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah apa? Idhafiyah. Ya, kita umpamanya diperintahkan Al-Quran, waratil Qur'ana tartila. Allah mengajarkan baca Al-Quran secara tartil. Nabi pun mengajarkan cara baca, satu orang baca yang lainnya dengerin.
Ya, Nabi mengajarkan kalau baca Quran satu baca, yang lainnya apa? Dengerin. Tapi kemudian ada orang betul dia baca Quran, tapi bacanya rame-rame. Ngikuti Nabi atau tidak dia? Tidak. Mana yang lebih bagus? Ngikuti Nabi atau ngikuti yang bikinan orang yang rame-rame itu? Ngikuti Nabi. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan membaca Quran rame-rame itu makruh. Karena Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Jadi pola Nabi satu baca, yang lain apa? Dengerin. Ya, begitulah seterusnya. Jadi dasar baca Quran itu ada syariatnya, tapi cara melaksanakannya kemudian dibuat sendiri sama dia. Ya, umpamanya zikir habis salat baca subhanallah 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 33 kali. Ya. Orang ini bikin ya subhanallah subhanallah daripada 3 kali saya bikin 100 saja deh. Ngarang dia. Nambah dia. Dari ketetapan Nabi ditambah lagi sama dia. Nah, mana yang lebih bagus? 100 atau 33? 33. Karena Nabi mengajarkan begitu. Jadi tambahan itu bisa karena jumlah, bisa juga karena bagaimananya, bisa juga karena tempatnya. Ya, ini tambahan-tambahan seperti ini yang kemudian menjadi tambahan-tambahan yang tidak ada dasarnya. Ya, makanya barakallahu pola-pola yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh itu. Makanya untuk itu kan butuh ilmu, butuh belajar. Ingin tahu kayak apa sih sunnah Nabi itu, kayak apa ya sih yang diajarkan Nabi itu. Nah, dengan cara itu insya Allah kita akan aman, dan para sahabat pun memberikan contoh kepada kita, ya, dan mereka bisa menjadi panduan buat kita juga, ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara ringkas. Mungkin ada yang tanya karena sudah jam 8 lewat. Kalau bertanya dipersilakan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada waktu 6 menit sampai 20.15. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Kayaknya udah paham semua nih Pak. Alhamdulillah. Cukup? Ya. Baik Ustaz, cukup. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga yang kita belajar bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.